akan menjelaskan tentang apakah pada malam pertama itu pasti berdarah. But sebelum memulai bahasan pada hari ini, tulis di komentar Bapak usia berapa sekarang dan nonton video ini dari kota mana, biar kita bisa saling sapa dan mendoakan. Baiklah, mari kita mulai. Nah, ini sekarang mungkin akan masuk ke pembahasan utama bahwa sebenarnya berdarah pada saat hubungan seksual yang pertama setelah menikah ini di Indonesia masih sangat-sangat tabu dan sangat-sangat penting sekali. Dan ini bahkan di beberapa daerah di Indonesia ini menjadi tolak ukur apakah seseorang itu masih perawan ataukah tidak. Dan bahkan ini masih menjadi momok buat perempuan-perempuan Indonesia. Mengapa? Karena kadang-kadang ada ketakutan sendiri bagaimana jika nanti pada hubungan seksual yang pertama saya tidak berdarah. Baik, Iden akan menjelaskan dulu tentang mengapa sih berdarah. Ya, jadi berdarah itu biasanya terjadi pada saat hubungan seksual yang pertama. Nah, ada robekan pada himen atau selaput darah. Nah, sekarang selaput darah itu apa? Nah, jadi selaput darah ini adalah sebuah selaput ya, sebuah ibaratnya pembatas yang membatasi dari vagina kita ya, bahwa tidak semua perempuan itu mengalami pendarahan pada hubungan seksual yang pertama. Oke, ini menarik sekali. Mengapa, Ama? Dan ini disebabkan oleh beberapa hal. Hal yang pertama yaitu bisa jadi pada saat hubungan seksual yang pertama, himen atau selaput darah ini sangat-sangat elastis sehingga tidak menimbulkan pendarahan, bahkan tidak robek. Karena memang ada kasus di mana bahkan pada saat anak pertama itu lahir ya, itu ternyata selaput darahnya masih ada dan masih ibaratnya masih utuh begitu. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena ternyata bisa jadi model selaput darahnya itu yang model seperti ini ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sehingga pada saat hubungan seksual ini ibaratnya tidak robek dan sangat-sangat elastis, sehingga apa yang harus dilakukan oleh bidan dan juga dokternya. Jadi pada saat itu persalinan anak pertama ini harus kami yang merobeknya gitu. Nah, ini menarik di sini. Nah, jadi dengan adanya hal-hal seperti ini biasanya ini tidak ada perdarahan pada saat hubungan seksual yang pertama. Oke, kemudian penyebab yang kedua, bahwa bentuk dan juga kekebalan dari himen ini atau dari selaput darah ini berbeda-beda dari setiap orang, dan juga bisa jadi letak pembuluh darahnya yang ada di himen ini tidak sama antara perempuan satu dengan perempuan yang lainnya. Bisa jadi himen atau selaput darahnya ini mengandung sedikit sekali pembuluh darah sehingga perdarahan berarti pada saat hubungan seksual yang pertama malah tidak terjadi perdarahan, tombek malah tidak terjadi perdarahan begitu. Nah, penyebab yang ketiga yaitu bisa jadi himen atau selaput darah ini sudah rusak sejak awal, dan perlu kita tahu bahwa rusaknya himen ataupun selaput darah ini disebabkan tidak melulu tentang hubungan seksual. Bisa jadi dengan olahraga yang ekstrim yang dulu pernah dilakukan, itu bisa saja terjadi robekan, dan bisa saja terjadi adanya perdarahan pada saat itu ya, misalnya adanya main sepeda ataupun ada terjatuh saat kan olahraga, jadi ada perdarahan pada saat itu, adanya robekan pada saat itu, sehingga pada saat hubungan seksual yang pertama ini sudah tidak ada perdarahan begitu ya. Nah, jadi itu. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa suatu darah atau himen ini bisa saja memang tidak mengeluarkan darah, bisa saja memang ada penyebab-penyebab lain mengapa tidak berdarah. Nah, sekarang pembahasannya adalah bagaimana jika berdarah dan bagaimana cara untuk menguranginya. Yang pertama yaitu dengan suami istri ini harus paham betul, harus siap dengan benar-benar mengurangi kecemasan di awal yang ini bisa melubrikasi misteri kita saat kita melakukan hubungan seksual, itu bisa waktu dengan baik sehingga mengeluarkan banyak sekali cairan kelumas. Itu yang pertama. Jadi foreplaynya harus benar dulu. Jadi cowoknya ini nih, jadi si laki-laki tidak boleh ibaratnya kita bilang egois ya. Jadi benar-benar ini harus benar-benar si perempuan harus terstimulasi dengan baik. Atau yang kedua ini boleh pasangan ini membeli pelumas. Jadi ada beberapa merek ya di apotek, dari itu dijual bebas. Silahkan membeli pelumas ini. Nah, namun ini juga harus hubungan seksual yang pertama itu bisa jadi
ada perdarahan dan bisa jadi tidak ada perdarahan, dan itu pasangan ini harus benar-benar mengerti sehingga tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran ataupun ada masalah-masalah nantinya. Yang menjadi tolak ukur di sini adalah bahwa nilai dari seorang perempuan itu tidak melulu tentang selaput darah, bahwa darah pada saat hubungan seksual pertama kali ini tidak mendefinisikan seorang perempuan, ya, begitu. Jadi pastikan saat Anda memilih pasangan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, pilihlah seseorang berdasarkan kualitas yang dia punya. Apakah dia bisa mendampingi kita semua untuk menjalani hidup kita nanti ke depannya? Itu yang paling penting, begitu ya. Tanpa atau dengan segala hormat saya terhadap banyaknya nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita, bahwa definisi perempuan itu jauh lebih besar daripada selapis dari selaput darah, gitu ya. Jangan lupa subscribe dan sehat selalu semuanya.